Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Apa sebab sekarang Tan Sri Harna bisa berkibar di sini? Hak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai bangsa Indonesia wajib tahu. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Bangsa Indonesia wajib tahu. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang saat itu sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah urutan kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia. Namun, mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Hal ini yang membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari momen tersebut, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Golongan tua dan muda di Rengas Dengklok, Kerawang. Pada 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua, Soekarno dan Mo. Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang, 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Mo, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, para tokoh proklamator mendatangi rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membacakan teks proklamasi.
Prosesi tersebut berjalan dengan lancar dengan beberapa susunan acara lainnya seperti pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surastri Karma, SK, Trimurti. Bendera merah putih sendiri dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh beberapa wali kota yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Raf. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tercapainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Saat ini, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Pada bulan Agustus ini, Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-78. Artinya, sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dan arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Jepang kalah dari sekutu. Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang, luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya, para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang, dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945. Yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain, dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan.
Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rapat perumusan teks proklamasi pun digelar di Rumah Laksamana Tadashi Maeda pada tanggal yang sama, dihadiri oleh beberapa anggota golongan muda. Di sana, rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Pembacaan teks proklamasi. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka ke kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih, dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muardi. Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut. Soekarni, Supadjo, B.M. Diah, Syahruddin, Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut. Sekian informasi tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat mengetahui awal mula perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dari kebangkitan nasional. Dalam sejarah mencatat bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai dari kebangkitan nasional. Ungkapan tersebut disampaikan Ketua DHC BPK 45, Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Kabupaten Pemalang, Luruh Sayono di ruang kerjanya, Selasa, 8 Agustus 2023. Luruh menjelaskan kebangkitan nasional yaitu rasa berbangsa dan menanamkan rasa jiwa yang dipelopori oleh para generasi muda cendekiawan seperti berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah Budi Utomo dibentuk, berdirilah gerakan-gerakan untuk mencapai suatu negara, diawali dengan adanya Serikat Dagang Islam, Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah dan NU. Selanjutnya Luruh menuturkan, bahwa negara merdeka ini adalah hasil perjuangan para pejuang, khususnya para generasi muda dan pada saat partai-partai mengundurkan diri, di lain daerah itu sudah timbul ada juangnya seperti Jong Sumatera, Jong Java dan lainnya kemudian berkumpul dalam satu kesepakatan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, tuturnya. Sumpah Pemuda, itu kata Luruh merupakan tonggak sejarah terpenting bagi perjuangan bangsa Indonesia karena lahirlah satu pernyataan kebangsaan. Pernyataan bangsa bisa menjadi merdeka manakala memenuhi syarat yaitu, kami bangsa Indonesia menyatakan bangsa Indonesia, kedua kami mengakui tanah air Indonesia dan ketiga, kami putra-putri Indonesia mengakui bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kepada para generasi muda, Luruh mengajak agar kemerdekaan yang sudah diperoleh dan ditetapkan untuk tetap dijaga dengan baik dan penuh semangat serta rasa nasionalisme yang tinggi. Marilah proklamasi kemerdekaan yang telah kita peroleh kita jaga kita isi dengan semangat yang tinggi dan rasa nasionalisme yang tinggi dan patriotisme, pungkasnya. Kemerdekaan Indonesia, upaya dan faktor pendukungnya. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia, upaya dan faktor pendukungnya. Meskipun proklamasi kemerdekaan telah dilakukan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus melalui serangkaian perjuangan dan pertempuran untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya dan melawan upaya penjajahan kembali dari Belanda. Baru pada tahun 1949, setelah perundingan diplomatik dan intervensi internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia dengan penandatanganan Persetujuan Rumroijen pada 27 Desember 1949. Upaya Indonesia untuk merdeka. Upaya Indonesia untuk merdeka melibatkan berbagai taktik, perjuangan, dan strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak,
mulai dari para pemimpin nasional hingga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa upaya penting untuk merdeka antara lain, 1. Pergerakan nasional. Berbagai organisasi pergerakan nasional didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan lain-lain menjadi panggung perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. 2. Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Sumpah ini menyatukan tekad pemuda Indonesia untuk satu bahasa, bahasa Indonesia, satu tanah air, Indonesia, dan satu bangsa, bangsa Indonesia, yang menjadi simbol persatuan dan semangat nasionalisme. 3. Pemuda-pemudi Indonesia. Para pemuda dan pemudi Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan. Mereka terlibat dalam aksi-aksi perlawanan, seperti demonstrasi, mogok, dan aksi-aksi sipil lainnya untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap penjajahan. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan langkah terpenting dalam usaha mencapai kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin nasional pada saat itu secara resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia dan membentuk pemerintahan darurat. 5. Perjuangan bersenjata. Setelah proklamasi, Indonesia terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan tentara Belanda yang berusaha merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Jepang. Perang kemerdekaan Indonesia berlangsung dari 1945 hingga 1949, yang mencakup peristiwa-peristiwa seperti agresi militer I dan II. 6. Diplomasi dan perundingan. Selain perjuangan militer, diplomasi dan perundingan juga berperan penting dalam upaya mencapai kemerdekaan. Indonesia berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara lain dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional untuk memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaannya. 7. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Indonesia, menjadi platform penting bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk menyatukan suara dan mendukung kemerdekaan dan perdamaian di kawasan tersebut. 8. Kesatuan Rakyat. Salah satu kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan adalah kesatuan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Semangat persatuan dan gotong royong sangat penting dalam menghadapi tantangan kemerdekaan. Faktor pendukung kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang dan komprehensif yang melibatkan banyak faktor pendukung. Beberapa faktor utama yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain, 1. Perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejuang, pemimpin nasional, mahasiswa, petani, buruh, tokoh agama, dan masyarakat umum. Semangat juang rakyat Indonesia untuk merdeka sangat kuat dan mendorong mereka untuk bersatu dan berjuang bersama demi mencapai kemerdekaan. 2. Pemimpin nasional. Adanya tokoh-tokoh pemimpin nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Soetomo, dan banyak lainnya, yang berperan penting dalam memimpin dan mengorganisir pergerakan kemerdekaan Indonesia. Mereka menggerakkan dan menginspirasi rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. 3. Organisasi pergerakan. Adanya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan berbagai organisasi lainnya yang menjadi sarana bagi perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 4. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, yang juga dikenal sebagai Konferensi Bandung, menjadi momentum penting dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dan negara-negara di Asia dan Afrika lainnya. Konferensi ini menegaskan pentingnya perdamaian, anti-kolonialisme, dan anti-imperialisme. 5. Peran internasional. Dukungan dari berbagai negara dan tokoh-tokoh internasional yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun ada dukungan dari beberapa negara, banyak negara lain yang tetap netral atau bahkan pro-Belanda dalam situasi tersebut. 6. Kejadian sejarah dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, posisi Jepang sebagai penjajah di Indonesia tergoyahkan, dan tentara sekutu membantu membebaskan wilayah Indonesia dari pendudukan Jepang.
Kekalahan Jepang dan lemahnya penjajah Belanda setelah Perang Dunia Kedua memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. 7. Runtuhnya kekuasaan kolonial. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara Eropa yang terlibat dalam upaya pemulihan pasca perang dan kelelahan untuk mempertahankan kolonialisme mereka. Hal ini mengurangi daya upaya mereka dalam menahan perjuangan kemerdekaan Indonesia. 8. Konstitusi 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diikuti dengan penyusunan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia, yang menegaskan kedaulatan rakyat Indonesia atas wilayahnya. Demikianlah kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.